Jadi selamat pagi teman-teman. Kita kembali di Sprite Practice Audit. Nah, ini di pertemuan ke berapa ini? Ke-12 ya berarti, pertemuan keempat setelah UTS ya. Oke. Pertemuan ke-12. Nah, ini ya, pertemuan ke-12 dia tentang atas modal. Nah, modal di sini berarti assignment 11 ya. Jadi di assignment 11 itu dia ada terkait modal itu berarti ada dua ya. Ada capital stock dan RE. Oke. Nah, assignment 11 ini, nah ini aku udah baca-baca sih. Jadi dia itu dikit sih, sedikit. Jadi capital stock dan RE ini dikit. Nah, karena dikit, pasti kalian sedih kan? Sedih. Kenapa sedih? Karena ini sepengetak gosip-gosipnya nih. Gosip-gosipnya katanya anak stan itu suka kalau tugasnya banyak. Nah, makanya pasti kalian sedih karena tugas minggu ini cuman sedikit. Nah, ini nggak tahu ya benar apa enggak, tapi katanya dengar-dengarnya gitu sih. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi pertama terkait asersinya. Jadi asersi terkait existence dulu berarti. Jadi kalau eksisten itu berarti dia memastikan bahwa modalnya ini ya, modal itu benar, modal dalam hal ini saham berarti ya. Modal sahamnya ini dia benaran ada. Jadi benar-benar ada pada saat apa? Pada saat tanggal neraca. Gitu ya. Itu terkait eksisten. Jadi di kata kuncinya di ini. Benar-benar ada. Kemudian yang kalau completeness itu berarti dia memastikan bahwa transaksi dari share capital, jadi modal saham itu, nah dia itu apa? Semuanya sudah terekam ya. Gitu. Nah, jadi kalau completeness itu kan dia memastikan bahwa setiap transaksi itu sudah direkam atau sudah tercatat di bukunya perusahaan atau di laporan keuangannya. Baru yang ketiga adalah valuation. Nah, kalau valuation ini dia memastikan bahwa share capital yang terekam itu, share capital yang tercatat itu dia jadi dia udah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tapi kesesuaiannya ini dalam artian ini sih, nilainya berarti amount-nya, ya kan? Atau dia value-nya, boleh. Value-nya. Gitu. Kemudian presentation and disclosure itu, nah berarti dia memastikan bahwa apa? Dia informasi, nah informasi terkait share capital, nah ini ya, jadi informasi terkait share capital itu telah apa? Telah di-disclosure, telah diungkapkan gitu. Nah, telah diungkapkan ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi kalau present and disclosure itu dia kayak pengungkapannya gitu. Pengungkapannya itu udah tepat. Nah, ini sepertinya ada yang kurang satu ya ini. Apa ya? Coba ya. Kayaknya ada 5 deh. Dia bilangnya apa semua nih? Existence, completeness. Oh, ini right and obligation. Nah, ini aku kurang satu nih. Right and obligation. Nah, jadi kita tambah berarti right and obligation. Nih. Nah, jadi right and obligation, ya kan? Nah, berarti asersinya apa? Berarti asersinya itu entitas, ya. Dalam hal ini klien ya berarti. Entitas itu dia memiliki apa berarti? Memiliki ini ya, kepemilikan hukum. Nah, dia memiliki ya kepemilikan hukum, bukti hukum yang legal kan? Nah. Atau dia juga bisa juga dia kalau right ya, kan hak, berarti dia memiliki kendali. Ya, dia memiliki kendali dari share capital. Kemudian selain dia terkait right, tentu dia ada obligation kan. Berarti dia memiliki kewajiban juga. Dia memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban kalau obligation terkait saham berarti apa? Dividen ya berarti, ya kan? Nah, oke. Jadi apa? Entitas itu memiliki kepemilikan hukum. Nah, kepemilikan hukum yang legal
or kendali or. Nah, jadi dia memiliki kepemilikan hukum yang legal atau kendali ya. Kendali bisa juga dari share capital. Nah, ini. Kemudian selain itu dia juga memiliki apa? Memiliki kewajiban. Kewajiban dalam hal ini membayar dividen. Walaupun dividen itu sebenarnya nggak kewajiban sih. Dividen itu kan tergantung kesepakatan kan gitu. Beda dengan apa namanya bunga. Kalau bunga kan wajib. Kalau dividen itu kan bebas. Gitu. Ini ya koreksi kalau grammarnya salah. Nanti komen aja kalau misalnya di grammarnya ada salah. Baru setelah dia asersinya, sekarang kita ke prosedur auditnya. Nah, prosedur auditnya kalau eksisten itu pertama ada verifikasi ya, dia melakukan verifikasi terhadap sertifikat inkorporasi. Nah, ini apa maksudnya? Jadi sertifikat inkorporasi itu dia ya, kalau di Indonesia itu istilahnya ini. Ya. Nah, dia di Indonesia itu istilahnya akta pendirian. Gitu ya. Baru yang kedua dia ada Article of Association. Nah, ini kalau di Indonesia itu dia di Indonesia itu dia istilahnya ADRT. Nah, mungkin anggaran dasar, mungkin lebih apa namanya? Lebih familiar. Nah, anggaran dasar. Baru yang terakhir ada Memorandum of Association. Nah, ini dokumen hukum berarti. Dokumen hukum terkait. Nah, itu jadi dia apa? Dia melakukan verifikasi ya, eksisten kan, prosedur audit kan ini. Berarti dia melakukan verifikasi terhadap apa? Terhadap ini ya, terhadap akta pendirian, anggaran dasar dengan dokumen hukum. Kenapa? Karena kan dia mau memastikan tadi, dia memastikan bahwa modalnya itu benar-benar ada kan. Nah, berarti dia lihat dulu dong, benar nggak dokumen hukumnya, akta pendiriannya, gitu ya. Gitu. Itu yang existence. Baru yang kedua adalah completeness. Jadi completeness ini dia melakukan rekonsiliasi saldo share capital ya. Jadi melakukan rekonsiliasi saldo share capital yang ada di SEC dengan apa? Dengan general ledger yang disediakan oleh perusahaan. Jadi dia kayak melakukan perbandingan gitu, rekon antara saldo share capital yang ada di SEC dengan yang ada di perusahaan general ledger-nya. Nah, mungkin yang bertanya apa itu SEC? Jadi SEC ini semacam ini. Jadi SEC ini semacam ini. Dia badan independen yang mengurusi saham, mengurusi terkait saham. Nah, tapi dia di Amerika itu. Nah, di Amerika namanya SEC. Nah, kalau di Indonesia mungkin ya. Kalau di Indonesia ini mungkin Bursa Efek Indonesia kali ya, kalau di Indonesia. Jadi dia mungkin kalau di Indonesia Bursa Efek Indonesia, kalau di Amerika dia namanya SEC. SIC ya berarti dibacanya SIC ya. Itu yang completeness. Kemudian yang ketiga valuation. Nah, ini dia melakukan vouching, ini transaksi dari apa namanya penerbitan saham ya. Nah, ini penerbitan saham ke dokumen pendukungnya. Nah, ini kan dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa mereka itu transaksi tersebut. Nah, ini di kata kuncinya di sini accurately recorded. Nah, jadi dia supaya memastikan bahwa transaksi tersebut telah terekam, telah dicatat secara akurat. Gitu. Itu kan berkaitan dengan nilai valuasi kan. Berarti nilainya itu nilai transaksinya itu telah dicatat secara akurat gitu. Benar. Baru ada keempat ada presentation and disclosure. Ini prosedur auditnya itu kita cuma memastikan. Jadi memastikan bahwa item-item di bawah ini ya yang disebutkan di bawah itu dia telah diungkapkan di laporan keuangan, ya kan? Jadi si auditor mengecek apakah si item ini udah diungkapkan belum di laporan keuangan. Nah, item-item itu apa aja? Pertama, kelas ini ya, klasifikasi dari setiap kelas. Jadi setiap kelas dari modal saham. Nah, baru ada haknya. Nah, hak khusus ya berarti hak khusus yang berkaitan dengan ini saham tersebut. Baru ada nih jumlah saham yang diotorisasi dan diterbitkan.
Jadi jumlah saham yang diotorisasi dan diterbitkan, baru ada di bawah ya. Baru ada apa? Kalau ada opsi terkait convertible, nah mungkin yang pernah disinggung di AKM ya terkait convertible, nah itu harus diungkapkan di laporan keuangan. Baru terkait restriction, pembatasan ya, pembatasan dari RE berarti, ya kan? Kan RE itu kadang pembatasan dari RE itu maksudnya kadang ada dana yang disediakan khusus untuk keperluan tertentu, nggak boleh digunakan untuk yang lain. Itu ya, baru ada adjustment di comprehensive income. Nah, baru ada ini sebenarnya kalau adjustment di comprehensive income ini berkaitan udah ke equity sih ini. Ke equity. Baru penyesuaian terkait periode sebelumnya ya. Ya kan itu juga diungkapkan. Baru apalagi yang kurang? Oh ini, apa prosedur audit untuk right and obligation ya tadi. Oke, di bawah kita tambah. Jadi dia right and obligation. Nah, prosedur auditnya apa coba? Misal kalau ini berarti kita melakukan ini ya kali ya, review ya. Review ini. Notulensi apa namanya? Notulensi rapat. Nah, itu istilahnya ini. Minutes of jadi dia melakukan apa review terhadapnya. Kalau minutes of board of director meetings itu artinya notulensi rapat lah istilahnya. Notulensi atau ringkasan rapat ini, ringkasan rapat dari direksi. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan. Nah, untuk apa? Untuk memastikan, dia melakukan verifikasi ya untuk memastikan bahwa ini sahamnya, saham dan dividen ya berarti. Saham dan dividen saham dan dividen itu berarti telah apa ini? Telah ini kali ya, telah diotorisasi berarti ya, boleh. Telah diotorisasi. Otorisasi secara benar ya, secara tepat. Oke, coba aku baca ulang. Oh ya, boleh lah. Jadi right and obligation berarti dia melakukan review terhadap notulensi rapat ya. Jadi minute of board of director meetings. Nah ini ya. Untuk apa? Untuk memverifikasi ini ya, untuk memverifikasi bahwa stok dan dividennya, jadi saham dan dividennya itu transaksi saham dan dividen have been ini authorized properly. Jadi diotorisasi secara tepat. Kenapa? Karena kan berkaitan dengan hak dan kewajiban kan berarti itu. Oke. Ini nah ini nanti koreksi ya kalau salah. Di komen. Karena iya dia berkaitan dengan hak kan berarti perusahaan itu benar-benar memiliki hak ya berarti dia diotorisasi secara tepat. Otorisasi kan untuk penerbangan. Ya boleh lah. Oke, berarti ini udah ya. Jadi yang pertama tadi ada apa asersi terkaitnya ada 5. Baru ada prosedur auditnya juga udah dijelaskan. Aku 5 ya ini berarti. Nggak perlu panjang-panjang. Yang penting semuanya ini terpenuhi. Sekarang kita ke apa namanya test of control-nya. Test of control-nya yang ini. Internal control questionnaire. Jadi yang pertama dia bilangnya kayak aku zoom. Nah, ini apakah ada ini ya? Apakah ada pegawai ini ya? Register dan transfer yang independen? Dia jawabannya no. Kalau jawabannya no berarti kan lemah kan dia berarti. Lemah karena apa? Karena ini dia nggak ada yang independen gitu, nggak ada pegawai independen terkait register dan transfer terkait register dan transfer. Jadi dia masuk di kalau di sini masuk di ini kelemahan ya. Nih. Jadi dia tidak memiliki agen penerbitan dan pencatatan saham yang independen kan ini. Nah kan dia tanya, jadi ditanya, kalian punya ini nggak?
agen pencatatan dan penerbitan saham yang independen, ya kan? Nah, terus mereka jawab enggak. Nah, berarti mereka nggak punya kan? Berarti itu masuk di weakness. Nah, jadi masuk di weakness itu artinya kelemahan. Oke ya. Baru potensial error kalau dia itu apa? Kalau dia tidak memiliki penerbitan dan pencatatan saham yang independen, berarti adanya kesalahan kan? Kesalahan terkait penerbitan dan pencatatan saham yang beredar. Sebenarnya nggak susah kan mencari hubungannya, jadi masih adanya kayak kalau weakness-nya itu berarti potensi. Kalau jadi weakness-nya itu kan dia tidak memiliki agen yang independen, berarti ya potensial error-nya itu ada kesalahan terkait penerbitan dan pencatatan saham yang beredar. Betul, substantif tes yang harus dilakukan apa? Dia memeriksa pencatatan perusahaan terkait penerbitan, penerimaan kas, dan catatan saham yang beredar. Gitu ya. Baru yang kedua ini apakah dia memiliki pegawai terkait dividen ya ini berarti. Yang independen, nah dia jawabannya juga no. Ya kan dia jawabannya no ya. Kalau no itu berarti ya dalam pertanyaan ini berarti dia masuk ke weakness juga kan? Karena kan dia nggak independen artinya. Nah jadi nih, tidak memiliki agen terkait yang independen. Nah, ini weakness yang kedua nih. Nah, berarti potensi errornya apa ya? Berarti adanya kesalahan terkait penentuan atau pembagian dividen. Ya, karena kan terkait dividen. Nah, kemudian substantif tesnya apa? Dia memeriksa pencatatan terkait dividen yang dibagikan dan proses pembagiannya. Gitu ya. Baru yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah stok yang belum diterbitkan sertifikatnya, jadi sertifikat dari stok yang belum diterbitkan itu disimpan dengan kendali yang secara bertanggung jawab lah kalau kata-kata intinya gitu. Jadi apakah sertifikat saham yang belum diterbitkan itu dia disimpan secara bertanggung jawab? Nah, itu jawabannya iya. Berarti kan ini apa? Termasuk hal positif kan? Artinya dia menjadi strength, menjadi kelebihannya kan. Berarti dia bukan di weakness tapi dia masuk di strength yang ini. Nah, ini. Jadi sertifikat saham yang belum diterbitkan itu dibawa kontrol oleh pihak yang berwenang kan ini tadi. Nah, itu berarti dia masuk ke strength. Nah, kalau strength itu dia berarti kita di sini kan ada test of control-nya ya. Jadi test of control-nya apa? Meminta keterangan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk mengontrol sertifikat. Nah, mungkin ada yang bertanya kayak gini. Itu kenapa perlu dilakukan test of control lagi? Kan di sini kan dia udah bilang, jadi ini kan melakukan inquiry ya, meminta keterangan kan. Nah, dia udah jawab yes, ya kan? Artinya termasuk kelebihan, ya kan? Termasuk kuat. Nah, kenapa dia dilakukan test of control lagi? Karena kan kita nggak boleh langsung percaya kan. Ini kan dia bilang kayak gitu, tapi kan nggak boleh langsung percaya. Makanya karena nggak boleh langsung percaya, maka dilakukan test of control lagi, yaitu apa? Dia meminta keterangan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Gitu ya, logikanya, berpikirnya. Apakah sertifikat dari saham itu dilakukan pre-number ini berarti penomoran ya, penomoran. Dia bilang ya, berarti ini termasuk kelebihan ya, karena dilakukan penomoran. Nah, ini berarti masuk di strength. Nah, ini sertifikat saham memiliki nomor seri. Nah, dikasih nomor. Nah, tapi nggak boleh langsung percaya dong. Dilakukan test of control lagi. Test of control-nya apa? Meminta sampel sertifikat saham. Nah, baru apa? Kalian ngecek nomor serinya. Gitu. Benar nggak perkataan? Kan mereka ini berdasarkan pengakuan ya. Berdasarkan pengakuan mereka ini kan ada nomor seri kan di pranumber. Nah, tapi benar nggak pengakuan mereka? Nah, itu. Kita melakukan test of control. Jadi meminta sertifikat saham dan mengecek nomor serinya. Baru yang kelima, apakah sertifikat dari saham yang di cancel, yang nggak jadi diterbitkan itu di apa ya berarti ini? Ini cancel ini diterbitkan atau mungkin ditarik kali ya? Ditarik itu apakah dihancurkan berarti dihancurkan itu? Nah, jadi dia apakah sertifikat saham itu yang ditarik atau mungkin dibatalkan itu dihancurkan ya secara tepat itu? Dan RE-nya ya. Jadi enggak, dan ini dihancurkan atau bisa juga ditahan gitu. Ya kan?
Nah, dia jawab apa? Dia jawab ya. Dia jawab ya berarti ya kuat dong, termasuk bagus dong itu kan. Ya kan, termasuk strength ya berarti. Nah, jadi sertifikat saham yang dibatalkan ini mungkin maksudnya apa ya? Ditarik kembali kali. Bukan ditarik kembali sih. Nggak jadi diterbitkan ya berarti. Nah, itu dihancurkan secara tepat dan dicatat di buku sertifikat saham. Gitu ya. Jadi maksudnya, oh ya ini dicatat di buku sertifikat saham. Kemudian, kan nggak boleh langsung percaya ya ini. Nggak boleh langsung percaya kan ini. Nah, itu dia melakukan apa? Melakukan test of control lagi. Jadi test of control-nya adalah meminta pencatatan penghancuran dong. Nah, dia kan mereka berdasarkan pengakuan perusahaan mereka hancurin kan. Minta dong buktinya mana. Nah, minta dong mana bukti pencatatan penghancuran. Gitu ya, test of control-nya. Baru yang terakhir yang keenam, apakah subsidiary ledger dari pemegang saham itu di maintain? Jadi di apa ya? Diolah, di maintain, di maintain lah itu istilahnya, ya kan? Jawabannya iya. Nah, berarti ini kan termasuk bagus kan? Berarti artinya mereka melakukan pengawasan, melakukan apa istilahnya? Melakukan kalau di maintain itu kan kalau di server itu perbaikan ya. Mungkin kalau di terkait saham ini di maintain apa ya mau di bahasa Indonesianya? Coba lihat di sini. Ini memiliki buku di ini kali diolah apa? Pokoknya di maintain lah. Pokoknya apa namanya? Subsidiary ledger dari pemegang saham itu dikelola gitu, diolah gitu. Nah, dia jawabannya kan iya kan ini. Jawabannya yes kan ini. Nah, jawabannya yes kan. Nah, berarti kita mengecek dulu test of control-nya yaitu apa? Jadi meminta buku pembantu sertifikat saham. Kan mereka bilang ada kan? Jadi mereka bilang mereka memiliki buku pembantu sertifikat saham kan? Ya udah test of control-nya apa? Ya minta dong. Minta dong. Mana buktinya? Oke. Terus ada lagi nggak? Ini apakah buku yang mencatat terkait sertifikat dan apa stockholder ledger itu ya, dia direkonsiliasi. Nah, apakah direkonsiliasi secara periodik? Jawabannya enggak. Ini kan jawabannya no. Nah, berarti termasuk kelemahan kan? Jadi dia masuk di weakness karena dia tidak melakukan rekon. Berarti dia masuk di sini. Nah, ini. Buku sertifikat dengan buku pembantu saham tidak direkon secara periodik. Ya kan? Berarti masuk di weakness. Nah, berarti potensi errornya apa? Karena di weakness kan dia. Potensi errornya adalah adanya ketidaksamaan informasi dari buku sertifikat dengan buku pembantu saham. Ya, itu dong. Kenapa? Karena tidak dilakukan rekon kan. Kalau tidak dilakukan rekon berarti ada kemungkinan informasi di buku pembantu saham dengan buku sertifikatnya adalah beda. Itu potensial errornya. Nah, substantif testnya adalah merekonsiliasi gitu. Kan ini kan nggak direkon, ya berarti substantif testnya apa? Ya dilakukan rekon, direkonsiliasi. Nah, jadi sebenarnya ya audit itu ya, itu bermain di logika sederhana aja sih. Kayak terputar-putar di situ aja. Cuman memang kan semua itu dimulai dari pikiran. Kalau kalian berpikir bahwa itu susah, maka itu jadi susah beneran. Tapi kalau kalian berpikir itu gampang, ya tetap susah. Ya. Jadi intinya kalau di sini tuh nggak ada yang mudah sih. Susah semua. Oke. Terus kita melakukan, sekarang kita melakukan ini ya, eksekusi dari apa namanya substantif testnya ini. Kita lihat apa sih keterangannya. Jadi dia berdasarkan pengakuan dari Apple Blossom. Nah ini berdasarkan pengakuan Apple Blossom ini dia Januari 2001, 1 Januari 2003 dia memiliki 9.250 saham yang diterbitkan kan. Nah 20.000 yang diotorisasi. Nah berdasarkan ini ya, itu berdasarkan catatan permanen file. Nah, terus ini berdasarkan pengakuan nih, nggak ada saham yang diterbitkan selama 2003. Nah, tugas kita apa? Kita melakukan verifikasi apakah benar. Nah, gitu. Jadi oke. Jadi udah ketahuan nih alur logikanya. Jadi alur logikanya kan pertama ini. Ini aku kasih hapus dulu ya. Aku hapus. Nah, mulai dari pertama kan dia berdasarkan permanen file.
Dan apa? Dan ini pengakuan tadi kan, pengakuan klien, dia nggak ada transaksi terkait capital stock. Capital stock atau share capital lah. Share capital kan. Ini berdasarkan pengakuan nih mereka. Nah, aku kasih ke bawah. Oke. Ya, jadi berdasarkan pengakuan mereka kayak gini, nggak ada nih. Nah, tugas kita sebagai auditor adalah ngecek dong. Ngecek apakah benar. Benar. Ya kan? Nah, kita mengecek apakah benar nggak pengakuan dari si klien ini. Nah, cara mengeceknya, pertama kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu, dia kan, nah mengecek saldo capital stock tahun sebelumnya ini ada di halaman 273 ya. Halaman 273, ini mungkin 170 kali ya. Oh enggak. 150 berarti. Ya. Mana sih dia? Nah, kalau berdasarkan catatan tahun sebelumnya, mana dia? Catatan tahun sebelumnya, berarti kan kalau nggak ada penambahan kan berarti sama dengan tahun sebelumnya kan, logikanya gitu. Jadi kenapa aku cek di tahun sebelumnya? Karena kan dia bilang pengakuannya nggak ada penambahan kan. Nah ini berdasarkan catatan tahun 2000 berapa nih? 2002 ya, jadi tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan catatan tahun sebelumnya, dia capital stock-nya 925 dan ini apa namanya paid in capital, share premiumnya. Jadi share premiumnya 736.550. Saham yang diterbitkan yang outstanding 9250. Oke. Jadi itu berdasarkan saldo capital stock tahun sebelumnya. Nah, ini ya kan? Nah, apakah di tahun ini beneran masih sama? Nah, ini kan ini saldo tahun 2003 kan yang ini. Nah, kita mengecek apakah di 2003. Ini kan saldo 2002, sorry. Jadi yang ini kan saldo 2002. Nah, kita mengecek apakah jadi kita mengecek apakah saldo 2003 masih sama dengan 2002. Ya kan? Apakah dia masih gini? Apakah nggak ada perubahan? Karena kan berdasarkan pengakuan perusahaan nggak ada perubahan kan? Oke, kita ngecek pertama di, nah kan tadi katanya nggak ada penambahan file. Nah, kita telusuri semua dokumen apakah ada penerbitan penarikan saham untuk 2003. Kita pertama ke notula, dokumen pertama yang kita ngecek adalah ini ya, notula meeting. Nah, jadi di halaman 32, mana halaman 32 ya? Jadi mungkin halaman 12 kali ya kalau di sini. Halaman enggak. Halaman 20. Coba. Nah, ini 20. Nah, ini notula meeting. Notula meeting. Nah, ini ya. Jadi notula meeting ada di halaman, mulai di halaman 32. Ini ya, 32. Ini tulisannya, aduh buset. Ini tulisannya ini lagi. Hancur. Hancur ya. Ini siapa nih yang tulisannya kayak gini? Kasihan dosen kalau baca. Coba kita cari kalau ada yang terkait penerbitan saham ya. Ini regular meeting 2002 nggak ada ya. No business no business of audit signifikan. Ini 2015 Januari dia nggak ada juga ya. Nggak ada terkait saham ya, capital stock. Cari nih kalau ada kata-kata terkait capital stock. Ini enggak. Baru yang ini tentang salaries. Nah, kalau yang ini terkait salaries berarti enggak juga ya. Enggak. Baru yang ini apa ini? Oh, bukan. Ini terkait apa? Terkait hourly rates. Terkait apa nama upahnya, upah. Ini juga enggak. Enggak ya. Baru yang ini terkait loan, berarti bukan. Baru yang ini terkait pembelian apa ini? Pembelian komputer. Oh, pembelian aset. Nah, ini berarti bukan. Bukan juga. Ini 2000 ini enggak ada. Ini enggak ada. Yang ini apa nih? Oh, pembelian mesin ya, berarti bukan. Ini apa? Permintaan apa? Pembelian mobil, bukan. Ini dividen. Nah, dividen bukan ya. Ini kan terkait saham.
Dividen enggak, dividen enggak. Sebenarnya dividen boleh, tapi kan apa namanya? Tapi kan dividen di audit sebelumnya kan kita udah ngecek, kita udah pastiin dia benar ya, jadi nggak perlu di ini. Kita kan cuma cari terkait ini sebenarnya, terkait apakah ada penerbitan dan penarikan saham kan. Jadi spesifiknya terkait saham bukan dividen, karena dividen itu udah di audit sebelumnya. Di assignment berapa ya dia dividen? Assignment pokoknya yang di pertemuan 9 ya kalau nggak salah, 9. 9, oh enggak, pertemuan 10 yang apa ya? Ya, pokoknya itulah. Baru ini bukan. Ini terkait salesperson. Ini enggak juga. Bukan ya. Ternyata, waduh masih banyak ya. Sampai di bawah ya. Sampai di bawah ya. Kita ngecek nggak apa. Yang ini bukan ya. Yang ini bukan. Yang ini salaries bukan juga. Terus yang ini sama salaries bukan. Yang ini juga terkait hourly rate. Yang ini hourly rate enggak apa namanya? Bukan juga. Terus yang ini enggak. Ini juga enggak. Ini pembelian apa itu dia? Apa? Factory kali yang tadi. Baru yang ini pembelian mesin enggak dia terkait aset. Ini enggak juga. Ini no, nggak ada kayaknya, nggak ada deh kayaknya. Feelingku nggak ada sih. Ini terkait dividen, enggak ya, dividen udah. Ini enggak. Oke, ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Jadi pertama berdasarkan ini ya, berdasarkan notula meeting. Nah, berdasarkan notula meeting kita tidak menemukan apa namanya transaksi penerbitan saham atau penarikan saham. Oke, jadi berdasarkan notula meeting berarti tidak ada penerbitan atau penarikan saham untuk tahun 2003, ya kan? Nah, berarti pengakuan si klien udah benar dong, kan nggak ada terkait transaksi terkait share capital. Nah, cuman masih belum yakin nih. Kalau kalian masih belum yakin, ini ya menurutku masih kurang. Jadi kalau misalnya kalian auditor terus kalian masih kurang nih, buktinya masih kurang, ya udah kita cari bukti yang lain. Nah, yaitu apa? Mengecek pengeluaran dan penerimaan kas, apakah ada yang terkait penerbitan penarikan saham. Kan kalau dia penerbitan saham dia dapat cash kan. Nah, kita ngecek di jurnal terkait case-nya. Jadi mulai halaman 13. Nah, jadi mulai halaman 113. Mana dia? Berarti di sini mungkin 80 ya. Oke. Oh, udah lewat. Dia berarti 70 kali. 70. Ini nih benar. Terkait mulai dari atas dulu ya. Terkait apa nih? Cash receipt journal nih. Nah, ini ada nggak cash receipt journal terkait saham ya? Terkait saham. Ini account receivable nih, terkait account receivable ini berarti bukan ya, ini account receivable ini. Yang ini, pokoknya yang ini account receivable semua nih bukan. Baru yang other. Nah, other ini apa nih? Yang 10.000 itu dia terkait akun yang bintang 1 ya, terkait akun 950. Akun 950 itu apa ya? Kita lihat di sini nih. Akun 950. Dia dicek di permanent file. Akun 950 itu apa ya? Bentar, kita cek. Udah lewat kali ya ini. Permanent file di mana ya? Permanent file. Ini nih. Nah, ini permanent file. Akun 9 apa ini? Akun apa berapa tadi? 950. 950 itu dia terkait dengan miscellaneous income and adjustment. Berarti bukan saham ya, bukan terkait saham ya. Berarti yang 10.000 enggak. Baru yang 26.000 itu dia 26.000 yang bintang 2 dia terkait akun 101. 101 itu apa? 101 itu adalah terkait cash and big City National Bank, bukan saham ya berarti. Bukan ya? Bukan. Ini juga bukan. Nah, baru yang bintang 3 dia 920. Nah, 920 pasti bukan. 920 itu dia terkait
gain and loss dari sale of investment. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, sebenarnya gampangnya gini. Pokoknya kalian lihat saham itu dia akunnya nomor berapa? 501 ya. Jadi akun saham itu 501. Nah, kita lihat apakah ada yang terkait 501 di sini. Nah, sebenarnya lihatnya dari itu aja sih. Coba ya di bawah. Di bawah ini nggak ada ya. Ini nggak ada yang 501 nih. Nah, ini mataku kebetulan masih jernih. Masih jernih nih. Ada ya 501. Baru yang di sini 501 juga nggak ada. Ini semua terkait 3 ini. Bukan, jadi nggak ada 501 ya di sini, nggak ada. Baru di sebelahnya ini di apa namanya? Ini bukan. Terus udah nggak ada. Oke, jadi ternyata berdasarkan apa namanya jurnal kasnya ya. Jurnal kasnya itu kita nggak menemukan adanya akun terkait common stock. Jadi 501 nggak ada. Ini 501. Kan 501 ini juga nggak ada. Tapi pasti ada yang bertanya begini. Ini kan, tapi kan kita yang mengeceknya itu mulai dari Desember kan ini. Jadi mulai 24 Desember. Gimana untuk yang sebelum Desember? Misal dia terbitkan sahamnya itu pada Juli. Ya ini kan nggak ada data untuk Juli kan? Ya kalau kayak gitu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya apa namanya kalau aku bilang ya. Nah buku ini, jadi data di buku ini. Jadi data di buku ini kurang lengkap. Nah, jadi kurang lengkap. Harusnya dari transaksi sebelum Desember. Jadi sebelum Desember dia ada jurnalnya. Ya kan? Ada jurnalnya. Jadi data di buku ini dia cuma dari Desember sih. Jadi dari Desember cuma ada kan. Nggak ada sebelum Desember. Tapi kita pakai asumsi aja setelah dicek. Nah, ini aku udah cek semua nih. Dengan mungkin sampel bulan Desember nggak ada satupun transaksi terkait akun 501 ya. Akun 501 itu adalah akun ini. Akun 501 adalah akun common stock. Jadi nggak ada transaksi terkait akun 501. Berarti udah benar nih. Nah, jadi berdasarkan apa namanya? Aku tambah di sini ya. Jadi berdasarkan jurnal kas, nah, dia terbukti tidak ada transaksi saham, transaksi share capital. Oke, jadi ternyata dia menguatkan nih, pernyataan si klien di awal. Jadi udah ada 2 bukti ya kita. Bukti pertama di notula meeting dia nggak ada penarikan saham. Bukti kedua di jurnal kas dia juga nggak ada. Jadi udah 2 bukti, masih kurang yakin, ya kan? Nah masih kurang yakin. Nah terakhir ya udah karena masih kurang yakin kita lihat dari LabKU di halaman 263. Oke, berarti 150 kali ya. Oke, jadi dia di LabKU-nya itu, mana sih dia LabKU-nya 2003, dia common stock-nya ini masih sama nih, 925 dengan 736.550. Ini LabKU tahun 2003. Nah, jadi berarti udah 3 bukti nih, udah 3 bukti yang kita lihat. Nah, dia pernyataan si apa namanya? Pernyataan si klien benar, berarti kesimpulannya apa? Karena pernyataan si klien sudah benar, maka ya, jadi karena pernyataan klien sudah benar, maka kita kesimpulan apa? Kita kesimpulan tidak ada jurnal koreksi untuk share capital. Yang nggak ada jurnal koreksi untuk share capital. Sekarang kita ke ini. RE berarti selanjutnya. Share capital udah. Nah, kita ke RE. RE itu dia saldo RE awal berapa nih? Jadi saldo RE awal di halaman 273. Oke, di halaman 273. Mana dia? Yang ini ya. Mana dia sih? Nah, ini. Saldo RE 529.683 ya. Jadi 529.683. RE awal ini ya maksudnya. Jadi RE awal 2003 itu kan sama dengan RE akhir 2002 kan? Ya, setuju kan semua? Ini setuju ya. Jadi RE awal 23 itu sama dengan akhir 2002 kan? Berarti yang ini. Ini kan saldo RE akhir 2002 ini. 529. Kemudian
Dia ditambah net income tahun, nah ini harus jelas, net income tahun 2003. Nah, net income tahun 2003 itu di apa namanya? Di sini lihatnya. Net income tahun 2003 dia mana? Nah, ini net income-nya ini ya. Berapa sih ini? Ini. 318.585. Nah, ini ya. Net income tahun 2003 itu 318.585. 318.585 baru dikurangi dividen. Nah, dividen ini kan kita udah ngecek ya. Di apa namanya? Udah cek, udah hitung ulang. Dan benar kan? Ini kita kerjainya waktu dividen ini di apa ya? Assignment pertemuan 10 kan tadi. Pertemuan 10 kan sebelumnya itu kita udah cek dividennya 23.125. Ini kalau nggak percaya ini deh. Buka lagi. Nah, jadi buka lagi tugas pertemuan 10, nah dan cek dividen. Nah, cek dividennya berapa? Dividennya itu 23.125. Berarti saldonya berapa? Saldo sebelum koreksi. Saldo sebelum koreksi adalah RE awal ditambah net income dikurangi dividen. Oke, dividen 2003, sorry. Oke, nah kemudian kan ini kan sebelum koreksi. Nah, kemudian dia kan auditor itu melakukan koreksi kan? Koreksi yang ini yang dari TM sebelum UTS itu. Jadi sebelum UTS sampai nanti di UAS dia kan memberikan usulan koreksi ya. Jadi di assignment 1 sampai 12. Nah, semua usulan koreksi ini, jadi semua usulan koreksi ini nanti digabung di sini. Nah, kenapa di sini aku belum, jadi sekarang kita belum bisa isi. Kenapa kita belum bisa isi? Karena ini. Karena harus selesai sampai assignment 12 baru bisa diisi. Jadi besok kalau kalian presentasi, terus ditanya kenapa di sini kalian belum isi yang usulan koreksi ini? Kenapa? Ya karena belum selesai sampai assignment 12. Jadi dia harusnya ya, ini yang RE ini ya harusnya dikerjain pas minggu terakhir ini. Jadi sebelum penyelesaian audit ini harusnya pas minggu terakhir. Karena supaya dia selesai sampai assignment 12 dulu baru bisa diisi yang RE ini. Ya kan? Berarti saldo per audit ini kita belum bisa isi juga dong karena belum lengkap datanya. Nah, berarti ke kertas kerjanya berarti apa? Kertas kerjanya kan tadi nggak ada koreksi untuk yang share capital kan. Jadi yang capital stock, capital stock sama share premium ini, nah dia nggak ada koreksi ya. Jadi nggak ada koreksi berarti saldo per auditnya masih 925736550. Kemudian yang RE karena tadi kita belum bisa isi karena belum ada data, maka di sini kita adjustment-nya itu kita pakai belum bisa isi. Nah, kita belum untuk sekarang belum. Nah, ini. Karena belum lengkap emang datanya. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi per auditnya juga belum bisa diisi. Oke, begitulah. Nah, berarti kesimpulannya belum bisa dibuat ya karena RE-nya ini kan belum apa. Oke, jadi segitu untuk pertemuan kali ini. Oke ya, segitu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.